Oke. Kok nggak bisa di-record ya ini ya? Oke, sudah ke-record. Nah, nih udah kelihatan ya. Oke, kita belajar yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Nah, kalian bisa tulis di buku kalian, rumusnya laporan laba rugi tadi, pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi dari tugas kemarin itu, kalian masukkan nih, dimasukin ke laporan laba rugi. Nah, yang pertama, pendapatan. Kemarin ada pendapatan apa enggak? Kalau ada tulis nih di sini, di X ini tulis besarannya. Terus beban. Beban tuh kemarin ada nggak ya beban? Ada kan ya, beban air dan listrik. Nah, nih masukkan di sini. Tulis beban air dan listrik. Kalau ada beban lagi, Mbak, tulis di bawahnya beban. Kalau ada lagi, tulis lagi di bawahnya. Nah, beban-beban ini kalian tambahkan semuanya. Setelah ditambahkan, kalau cuma satu ya satu aja bebannya. Kalau setelah ditambahkan, dikurangkan. Jadi pendapatan beban ketemu deh laporan laba rugi kayak gitu. Nah ini ya ketemu. Nah ini pendapatan dikurangi beban. Coba ibu gedein aja. Nah habis itu, nah ini contoh dari PT Manajemen Keuangan. Jadi laporan laba ruginya seperti ini. Nah ini contohnya untuk putus Mbak. Gimana? Putus-putus. Masih putus-putus nggak sekarang? Putus-putus. Masih putus-putus nggak sekarang? Masih putus-putus nggak sekarang? Enggak, Mbak. Oke. Nah, kita ulangi ya. Nih, ini tadi gampang ya. Kalau inget-inget aja kalau laporan laba rugi berarti pendapatan dikurangi beban. Ini, ketemu ini nih. Lagi, ini contoh dari laporan laba rugi PT Manajemen Keuangan. Jadi kayak gini nih contohnya. Pendapatannya mereka segini. Beban-bebannya kan banyak tuh. Nah, mereka tambahkan. Terus dikurangi sama pendapatan. Jadi deh, laporan laba rugi. Gampang ini masihan. Oke, nggak ada yang ditanyain ya. Nanti ini Ibu kirimkan di grup. Oke, nah ini langkah pembuatan laporan laba rugi. Nah, pertama, jumlahkan keseluruhan pendapatan selama 1 bulan. Jadi dijumlahkan semua ya pendapatan selama 1 bulannya. Terus yang kedua, jumlahkan biaya-biaya yang terjadi dalam 1 bulan dengan cara dikelompokkan terlebih dahulu. Jadi kayak tadi misalnya beban gaji dikelompokkan, beban air disatukan kayak gitu. Nah, terus kalian hitung dengan cara mengurangkan biaya pendapatan dengan beban-beban atau biaya-biaya kayak gitu. Nah, di sini jika total pendapatan ini lebih besar daripada biaya, biaya itu beban ya. Jadi nama lainnya dari beban itu adalah biaya. Kalau pendapatan ini lebih besar daripada biaya, maka perusahaan itu laba. Oh, laba, ya kan? Coba kalian bayangin nih. Kalian pendapatannya besar. Kalian pendapatannya besar, tapi biaya atau bebannya itu tuh kecil. Jadi kalian laba kan? Kayak gitu. Sebaliknya, kalau pendapatan kalian kecil, tapi biayanya itu lebih gede, berarti kalian rugi kayak gitu. Gampang ya, ini masih statement awal yang harus kalian tahu kayak gitu. Oke, laba rugi nggak ada yang ditanyain ya. Masih gampang ya ini ya, laba rugi ya. Iya, Mbak. Oke, kita lanjut ke perubahan ekuitas. Nah, di sini perubahan ekuitas, jika perusahaan menerima laba, tadi ya laba, berarti pendapatan itu lebih besar daripada beban. Nah, di sini kita belajar yang laba dulu. Nah, kalau perusahaan ini laba, lihat di sini. Kita nulis dulu deh, kita nulis dari awal kayak tadi ya, bengkel motor Anugrah, kita tulis dulu.
Terus yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal untuk periode yang berakhir 30 April 2020. Nah, modal awalnya berapa ini? Si kemarin ini modal awalnya. Modal awalnya ini 25 juta kan kemarin. Nah, tulis di sini. Tulis di sini 25 juta. Terus, labanya berapa? Tulis di sini. Privenya berapa? Kemarin ada pengambilan prive nggak? Tulis di sini. Nah, terus ketemu nih. Ketemu perubahan ekuitas. Jadi, gimana? Nah, jadi ini tinggal ditambahkan aja. Modal ditambah ini. Jadi ini dikurangkan ya. Kalau dia laba, jadi dia penambahan modal. Ada penambahan modal. Nah, ini udah Mbak kasih di sini ya. Kalau dia laba, dia menambahkan modal di sini. Oke. Nah, kalau rugi gimana? Kita lihat di sini. Kalau rugi. Nah, kalau rugi di sini bedanya adalah adanya pengurangan modal. Tapi ini jarang ya yang rugi, tapi kita harus tahu juga kalau misalnya perusahaan ini rugi, berarti mengurangi modal kayak gitu. Tapi biasanya ngelaba sih. Tapi kita harus tahu juga ya kalau rugi mengurangi modal kayak gitu. Untuk perhitungannya sama, cuma di sini pengurangan modal di sini. Kayak gitu. Oke. Oke, diulangi lagi. Jika perusahaan ini misalkan laba, nah, ada penambahan modal di sini. Nah, ingat, kalau ada pengambilan prive ini keperluan pribadi, jadi dia dikurangi. Dikurangi sama labanya ini. Baru ditambahkan dengan modal awal. Nih, modal awalnya atas tadi 25 juta. Kayak gitu. Ketemu ada ekuitas 30 April 2020 sebesar segini. Kayak gitu. Nah, ini contoh dari laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas tadi. Nah, modal Pak Budi, oh yang ini nggak ada besarannya nggak apa-apa. Modal Pak Budi sebesar segini. Ada tambahan investasi selama tahun berjalan segini. Dikurangi penarikan karena dia mengambil untuk kepentingan pribadi. Dah, kayak gini, ketemu. Sebenarnya ini cuma tinggal memasukkan ya kalau laporan keuangan. Jadi kalian tinggal tahu harus tahu apa urutannya, harus tahu rumusnya. Gimana? Bentar ya. Ada yang belum paham? Iya? Ada yang belum paham? Masih gampang ya ini. Ini cuma tinggal kalian memasukkan, terus dikurangi atau ditambahkan kayak gitu. Kemarin kan, kalau kemarin apa coba kita bisa lihat? Kemarin itu kan laba ya. Kemarin itu kan laba. Berarti nanti kayak gini kalian nulisnya. Modal awal 25 juta. Ada laba nggak? Pengambilan prive nggak? Tinggal dikurangkan. Ketemu deh laporan perubahan ekuitasnya. Jadi kalian tinggal nambahin modal dari modal awal kayak gitu. Ini rugi nggak? Ini rugi untuk kalian tahu aja. Jadi nanti kalau rugi itu pengurangan modal kayak gitu. Ini contohnya dari laporan perubahan modal. Kayak gitu. Ada yang belum paham? Nanti kalian buat ini ya tugasnya dari Bu Purnami. Jadi dari persamaan dasar akuntansi yang kemarin, kalian buat laporan keuangannya kayak gitu. Nah, yang ketiga ada neraca. Nah, neraca di sini ada aktiva dan pasiva. Jadi dari kedua ini harus balance atau sama. Bentar. Nah, bentar. Nah, ini kita lihat di sini. Kita nulis dari awal. Bentar. Nih. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Nah, jadi kita
belajar neraca. Yang ketiga ini ada laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, jadi kalian tulis dulu nih di sini. Bengkel Motor Anugrah. Yang pertama kan tadi nama perusahaannya. Terus baris kedua kalian tulis nama dari laporannya, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang terakhir, baris ketiga untuk periode yang berakhir 30 April 2020, kayak gitu. Nah, terus kita tulis di sini ada aktiva dan pasiva. Ada dua kolom ini. Nah, kita mulai dari aktiva dulu. Aktiva di sini ada harta lancar dan harta tetap. Kalian udah tahu ya, kemarin udah mencari contoh-contohnya. Jadi kalian istilahnya apa? Lihat persamaan dasar akuntansinya, terus kalian tulis di sini. Misalnya kas. Kemarin kas ini ada berapa ya? Kayak gitu. Kalian jumlahkan semuanya dalam 1 bulan itu, lalu kalian tuliskan di sini, kas. Terus, di harta ternyata ada piutang nggak ya? Oh, ternyata ada. Tulis jumlahin. Ketemu ini nih, ketemu ini. Terus yang kedua lagi, harta tetap. Harta tetap di sini ada peralatan, misalnya peralatan tanah, pokoknya bersifat tetap. Ada peralatan di sini, ditambahkan lagi, ditulis di sini, ditambahin lagi. Ketemu B, ini B ya, untuk memudahkan penjelasan. Nah, terus aktiva ini gimana Mbak ngitungnya? Ya udah, total harta lancar ditambah harta tetap. Nih, totalnya segini, A tambah B. Ini A itu harta lancar, yang B ini peralatan. Tulis di sini sama dengan ini totalnya segini. Nah, lagi pasiva. Kalau pasiva ini isinya adalah utang dan modal. Kita lihat di sini. Kita tulis dulu utang. Kemarin ada nggak ya utang usaha di persamaan dasar akuntansi? Nah, kalau ada ditulis di sini. Utang ada lagi nggak ya? Akun utang. Nah, kalau ada tulis lagi di sini. Lalu ditambahkan. Ditambahkan di sini. Modal ini diambil dari modal laporan perubahan ekuitas. Jadi kalian ngambil dari sini. Nah, modalnya di sini. Ini modalnya. Modal yang terakhir dari perubahan ekuitas. Nah, terus ditambahkan. Terus antara aktiva dan pasiva ini harus sama. Ini ya udah Mbak tuliskan di sini harus sama atau balance kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang udah belajar ini belum? Udah, Mbak. Oke. Ya udah kita lanjut ya. Kalau ada yang belum paham bisa langsung aja diselambap, diulangi atau gimana kayak gitu ya. Nah, ini neraca kayak tadi. Ini contohnya. Jadi ada aset dan kewajiban. Kewajiban itu utang ya. Kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan. Kayak gitu utang. Ini ekuitas, ini modal. Udah, ini sama kan? Nah, nanti kalian buat kayak gini. Pokoknya harus sama. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ada laporan arus kas. Ini cuma sebagai pengetahuan kalian ya, tapi kalian hanya mengerjakan sampai ada 3 laporan keuangan yang harus kalian kerjakan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal dengan neraca dan neraca. Nah, ada 3 yang ini nggak usah. Oke, laporan keuangan ada yang ditanyain nggak? Gampang ya, ini tinggal masukin aja. Ini rumusnya juga udah Mbak tulisin di sini. A tambah B. Ini juga ditambahkan kayak gitu. Oke, paham ya? Oke,
Oke, yang arus kas nggak usah ya. Yang arus kas nggak usah. Kita sampai jam 11.50, masih lama. Nanti untuk sisa waktunya kalian untuk mengerjakan ini langsung ya. Nah, kita langsung ke jurnal umum ya. Nah, jurnal umum di sini adalah catatan keuangan harian suatu organisasi. Nah, kita akan belajar satu persatu. Kayak kemarin, dari analisis kemarin, kita analisis satu persatu. Jadi kalau jurnal umum ada debit dan kredit. Debit dan kredit ini harus sejajar, harus seimbang, harus sama besarannya. Kayak gitu. Nah, ini fungsi jurnal umum. Nanti siapa tahu ditanyakan dalam soal ulangan harian atau PTS. Ada PTS nggak ya? Nah, ini fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umumnya ada 5. Historis, mencatat, analisis, instruktif, dan informatif. Nah, historis di sini berarti kan historis ya. Historis berarti sejarah. Kalau kita lihat sejarah, berarti menurut urutan tanggal kejadiannya. Menurut urutan tanggal, misalkan tanggal 3 ada transaksi apa, tanggal 4 transaksi apa, kayak gitu. Yang kedua, fungsi mencatat. Kita mencatat semua transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Misalkan mencatat tadi, kita membayar gaji karyawan. Kayak gitu, dicatat semuanya. Jadi dari fungsi jurnal umum seperti itu. Terus yang ketiga ada fungsi analisis. Kita menganalisis ya debit dan kredit. Nanti setelah kita membayar gaji karyawan, jadinya apa ya? Kas berkurang. Oh iya, kas berkurang itu di mana ya? Nanti kita akan belajar. Terus, fungsi instruktif. Memerintahkan pencatatan debit dan kredit dalam buku besar. Kayak gitu. Nanti setelah kalian membuat jurnal umumnya ini dimasukkan ke dalam buku besar. Nanti belajar habis ini juga ada. Jadi, buku besar ini mengelompokkan setiap akun yang sudah kalian buat di jurnal umum. Misalnya ada kas. Kas ini kalian kelompokkan nih dalam satu tabel kas. Kayak gitu. Ada lagi beban listrik atau air. Kalian kelompokkan lagi beban air dan listrik. Kayak gitu. Dan seterusnya. Yang terakhir ada fungsi informatif. Namanya informatif ya, berarti informasi, berarti dia ini memberikan keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari. Kayak gitu. Oke, ini teori aja ya, teori yang harus kalian tahu untuk fungsi jurnal umum. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk ini analisis debit kredit. Ada yang udah tahu? Ada yang udah belajar tentang analisis debit kredit? Sudah, Mbak. Nah, udah belajar ya. Kalau ada yang belum belajar, kita akan belajar bareng-bareng. Bisa lihat tangan Ibu nggak? Tangan Mbak? Nggak bisa ya? Debit tambah debit sama dengan tambah, Mbak. Kalau debit sama kredit dikurangin aja. Ya kan, Kalau Mbak? cara cepatnya yang Bu Purnami ajarin dulu, bisa lihat tangannya Mbak Ayu nih nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kok. Saya. Bisa, Mbak, bisa. Belum ada. Oh, bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Nggak bisa. Udah belum? Nih, 5. Ya, nggak bisa. Kalau Bu Purnami ngajarin tuh kayak gini, kan 5. Nah, kalau kalian mau ngafalin analisis debit kredit, kalian tinggal nutup jari kalian yang kayak gini. Jadi kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Nah, maksudnya apa di sini? Kita lihat di sini. Ini harta. Yang kemarin tuh loh HUMPB. Berarti kan ini harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, kalian tutup nih yang sisi ini. Ada 3. Jadi kan di sini ini tinggal harta dengan beban. Ya kan? Harta sama beban. Nah, maksudnya apa Mbak di sini? Nah, kalau misalnya kas ini bertambah, berarti kan ini di debit. Ya kan? Nah, antara kas, harta, sama beban ini sama pokoknya. Yang kayak gini. Ini sama. Kayak gitu.
Jadi misalnya kalau beban ini bertambah, berarti kalau beban bertambah juga di debit kayak gitu. Terus yang ketiga ini juga sama. Kalau misalnya utang bertambah berarti di mana utang bertambah? Nulisnya di mana kalau utang bertambah? Kredit. Nah, kayak gitu. Berarti antara utang, modal, dan pendapatan ini sama. Jadi kayak gini kalau ngafalin. Dulu Bu Purnami ngajarin kayak gini. Gitu. Ini sama, harta dan beban sama. Nah, langsung kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, harta tadi kan, harta dengan beban kan sama. Tinggal utang, modal, pendapatan. Kayak gitu. Nah, utang bertambah berarti di kredit. Modal bertambah berarti di kredit. Pendapatan bertambah di kredit juga. Kayak gitu. Dan sebaliknya. Antara harta dengan beban berarti sama ya intinya. Dia kalau bertambah dan berkurang, harta dan beban ini sama. Kayak gitu. Kita langsung ke contoh aja biar paham. Nah, bentar. Contoh. Saya ini bisa lihat Excel-nya nggak? Udah bisa lihat Excel-nya? Belum. Kayak gini udah bisa lihat? Udah bisa lihat belum? Sudah. Udah, Mbak. Nah, kita tulis di sini ya satu-satu. Kita akan analisis satu-satu. Kita tulis di sini jurnal bengkel sejahtera. Kan judulnya kita tulis dulu ya, jurnal umum bengkel sejahtera. Nah, terus kita tulis di sini tanggal. Nah, ini ref dikosongin aja untuk penanda, tapi tetap kalian tulis ref di sini. Debit. Di sini kredit. Nah, nih, kita mulai. Yang pertama, ayo ada yang mau baca soalnya nggak? Tanggal 1 Mei, coba dibaca. Ada yang mau baca soalnya? Kelihatan nggak soalnya? Nggak kelihatan soalnya, Mbak. Oh, PPT-nya nggak kelihatan. PPT-nya nggak kelihatan. Kelihatan kok, Mbak. Nah, ya udah, Mbak bacain ya. Jadi tanggal 1 Mei, Tuan Romi menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta untuk mendirikan bengkel sejahtera. Nah, kayak kemarin. Kita tulis dulu. Tanggal 1. Kita tulis dulu 1. Tanggal 1 Mei ya. Nah, 1 Mei. Nah, 1 Mei ini Tuan Romi menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta untuk mendirikan bengkel. Berarti kan kalau menyetorkan uang, kita nyetorin uang nih. Nah, berarti otomatis kayak kemarin kan, kas bertambah, modal bertambah, ya kan? Tulis lagi di sini. Kas, oh bentar. Kita analisis dulu aja biar nggak bingung. Kelihatan kan PPT-nya sekarang? Kelihatan ya PPT-nya? Oke. Berarti ini kas bertambah, modal bertambah. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Nah, Kelihatan, Mbak. terus yang tanggal 4 Mei ada yang mau jawab nggak?
Ada yang mau coba jawab? Nanti Mbak kasih poin. Peralatan bertambah, kas berkurang. Peralatan bertambah, terus? Kas berkurang. Nah, di sini ada kredit. Utang. Utang bertambah. Nah, utang bertambah. Oke, absen berapa? 23. 23. Oke. 23. Terus tanggal 5 Mei ada yang mau jawab nggak? 6 Mei maksudnya. 6 Mei? Kas bertambah, modal bertambah. Nah, jadi di sini dalam jurnal umum dalam jurnal umum kan di sini nih diterima pendapatan servis kendaraan. Berarti di sini kita langsung menuju ke arah akun pendapatan servis atau pendapatan jasa. Jadi kalau dalam jurnal umum tuh lebih ke merinci lagi kayak gitu loh. Jadi di sini kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Gitu. Nah, kalau kemarin kan kita belajarnya masih umum kayak gitu loh, masih di perusahaan kayak gitu loh. Nah, kalau di sini kita lebih merinci. Berarti kalau kita lihat diterima pendapatan servis kendaraan, berarti kas ini bertambah, pendapatan jasanya kita juga bertambah kayak gitu. Lagi, coba 7 Mei. Ada yang mau jawab nggak 7 Mei? Oke, kita coba bareng-bareng di sini. 7 Mei 2020, dibeli perlengkapan seharga 2 juta dibayar tunai. Kalau ada kata-kata tunai berarti nanti berhubungan dengan kas. Disimpan dulu. Sebesar 1.550.000 dan sisanya bulan depan. Oh, sisanya bulan depan berarti dia punya utang nih. Sama ya kayak kemarin. Lagi kita tulis. Berarti kan dia membeli nih. Beli kan? Berarti kas ini kita berkurang, ya kan? Oke, berkurang. Kasnya ini berkurang karena kita membeli, ya kan? Kas berkurang. Terus, karena kita membeli perlengkapan, kita dapat perlengkapan kan? Berarti perlengkapan ini nambah. Apa nambah? Nah, sisanya bulan depan. Berarti utang, usaha ada utang. Dia ada utang nih, kayak gitu. Utangnya bertambah nih, kayak gitu. Kan kita tulis angka-angkanya. Nah, perlengkapan, dia membeli perlengkapan nih. Perlengkapannya nambah berarti sebesar 2 juta. Ya kan? Paham ya sampai sini? Kita beli perlengkapan nih. Berarti perlengkapannya kita nambah sebesar 2 juta. Nah, kita langsung analisis nih. Perlengkapan nambah berarti di debit apa di kredit? Ada yang mau jawab? Perlengkapan kalau nambah itu di debit atau di kredit? Oke, perlengkapan itu kan masuk ke harta ya. Iya, benar di debit ya berarti. Nah, perlengkapan itu kan masuk ke harta, ya kan? Masuk ke harta berarti harta bertambah berarti di debit, kayak gitu. Gimana? Oke, paham ya? Nah, terus di sini kita lihat kas. Dia sudah membayar sebesar 1.550.000. Berarti kas ini berkurang sebesar 1.550.000, ya kan? Berkurang sebesar 1.550.000. Oke. Simpan dulu. Nah, sekarang kita lihat analisisnya. Kas berkurang, kalau kas berkurang itu di mana berarti? Kredit. Nah, tulis kredit. Nah, lagi utang usaha. Utang usaha sebesar berapa ya? Caranya gimana? Berarti tinggal dikurangi. 2 juta ini dikurangin ini.
ketemu deh berapa? 2 juta dikurangi 1.500.000 berarti 450, ya kan? 450 di mana? Kalau utang usaha nambah berarti di mana? Utang nambah di kredit. Nah, kayak tadi ya, jadi ini disimpan. Oh ya, utang usaha di tengah, berarti dia di kredit, kayak gitu. Kredit. Nah, lagi. Udah paham ya tanggal 7? Ada yang ditanyain nggak tanggal 7 Mei? Tanggal 7 Mei? Paham ya? Atau mau diulangi tanggal 7 Mei? Oke. Lanjut ya. Lagi, 8 Mei dibayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Nah, dibayar gaji karyawan. Berarti di sini kita nulisnya apa? Kita bayar. Berarti kas berkurang. Kas berkurang ini di kredit. Nah, oke, simpen dulu. Dibayar gaji karyawan. Berarti beban gaji karyawannya ini nambah apa berkurang nih? Nambah ya. Beban gaji bertambah di debit. Beban gaji bertambah di debit. Nah, sebesar berapa? Sama-sama sebesar 3 juta. 3 juta, 3 juta. Kayak gitu. Dibayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Berarti kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Beban gaji bertambah di debit sebesar 3 juta. Oke. Wah, gampang ya Mas Ihan? Atau ada yang kesulitan? Nggak ulangi? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Pada diem berarti udah paham semuanya lah ya. Oke, 10 Mei. 10 Mei 2020 diselesaikan servis mobil sebesar 750 dan diterima tunai 1 juta sisanya minggu depan. Kayak tadi. Kayak tadi yang atas kan ada tuh. Nah, berarti gini. Diselesaikan servis mobil. Misalnya nih, Mbak Hayuni punya perusahaan bengkel kan. Terus Mbak Hayuni dapat uang dari kalian karena kalian sudah menserviskan mobil di Mbak Hayuni. Berarti kan Mbak Hayuni dapat kas, ya kan? Mbak Hayuni dapat kas nih, kasnya Mbak Hayuni nambah. Kas nambah di debit. Dah, simpan dulu. Nah, terus lagi di sini diterima tunai 1 juta, sisanya minggu depan. Ingat, kita mencatat ini, Mbak Hayun ini mencatatnya sebagai perusahaan, ya kan? Nah, misalnya kalau kalian sudah bayar ke Mbak Hayun, tapi kalian utang, berarti kan gini, berarti kalian nulisnya kan utang, ya kan? Kalau Mbak Hayun ini berarti nulisnya apa? Piutang. Paham nggak sampai sini? Piutang. Jadi, kan gini, Mbak Hayuni ini punya perusahaan nih, gede, bengkel. Punya perusahaan bengkel, kalian servis mobil nih di Mbak Hayun. Nah, kalian bayar ke Mbak Hayun. Bayar, berarti kan Mbak Hayun ini nyatetnya kas Mbak Hayun bertambah karena dapat duit dari kalian. Ya kan? Ya, Despacito ngono itu. Ada? Terus, Lah sing cepet Despacito. nah, terus kalau kalian bayarnya ini untuk apa? Bayarnya lagi minggu ke depan, bulan depan. Berarti kan kalian punya utang nih, kalian punya utang kan? Tapi Mbak Hayuni ini nulisnya piutang kayak gitu loh. Karena Mbak Hayuni yang ngutangi kamu kayak gitu loh, ya kan? Kayak gitu. Berarti piutang bertambah. Piutang bertambah di mana? Di debit. Terus
karena apa namanya, kalian sudah menserviskan mobil di tempatnya Mbak Hayu nih, berarti masuk ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa Mbak Hayun bertambah. Pendapatan jasa bertambah di mana? Di kredit. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyain atau mau diulangi penjelasannya? Halo? Halo? Analisis Mbak. debit gimana? Yang itu, yang tanggal 10 ulangi. Nah, kita ulangi tanggal 10 ya. Lihat di sini, diselesaikan servis mobil sebesar 750. Diterima tunai 1 juta. Sisanya minggu depan. Nah, kan gini, Mbak Hayun punya perusahaan bengkel, ya kan? Punya perusahaan bengkel yang gede nih. Terus kalian servis mobil di bengkelnya Mbak Hayun. Kalian udah servis mobil. Nah, kalian bayar nih, karena udah selesai servis mobil di bengkelnya Mbak Hayun, kalian bayar nih, ini bayar nih, kayak gitu. Dah, selesai. Itu transaksinya. Kita nganalisis nih sekarang. Kita nganalisisnya dari perusahaannya Mbak Hayun. Mbak Hayun ini nulisnya tuh gimana? Karena ada transaksi tersebut, Mbak Hayun nulisnya gimana nih? Kayak gitu kan. Nah, karena kalian udah bayar ke Mbak Hayun, berarti kasnya Mbak Hayun bertambah kan? Kasnya Hayun bertambah karena dapat duit dari kalian nih. Kita langsung tulis di sini. Kas bertambah naik sebesar 1 juta. Kalian udah bayar nih sebesar 1 juta. Kalian udah bayar sebesar 1 juta. Nah, simpan dulu. Dibayar 1 juta. Ini masuk kas ya. Kas bertambah di debit. Oke, masuk. 1. Mbak, Lagi. Gimana? harga servisnya tuh 750.000 atau 1 juta? Gimana? Gimana? Ulangi. Itu loh Mbak, kan harga servisnya 750. Nah, dia tuh udah bayar 1 juta, kan berarti kelebihan. Oh, ini kurang 1. Ini tipe nih kurang 1 nih. Nih. 1.750.000. Nah, berarti kan ini kita masukin langsung aja biar nggak bingung. Diselesaikan servis mobil sebesar 1.750.000. Berarti kan masuk ke pendapatan jasa nih. Pendapatan jasa di kredit berarti sebesar 1.750.000. Oke. Udah paham ya sampai sini? Ini tadi kurang 1, satunya kehapus. Oke. Nah, kenapa Mbak bisa muncul piutang di sini? Karena yang menuliskan jurnal ini kan perusahaannya Mbak Hayun. Kalau kamu kan emang menulisnya sebagai utang, kamu punya utang ke perusahaannya Mbak Hayun. Tapi Mbak Hayun ini kan nulis sebagai perusahaan. Mbak Hayun ini kan berarti ngutangi kamu nih. Berarti Mbak Hayun ini muncul nama piutang kayak gitu. Paham ya sampai sini? Piutang bertambah di debit sebesar, berarti baru dikurangi nih. Dikurangi salah. Piutang. Berarti kan 1.750.000 dikurangi 700 dikurangi 1 juta karena dia udah bayar 1 juta kan. Nah, sama dengan berarti piutangnya sebesar 750. Kayak gitu. Ini piutang. Nah, kayak gitu. Ulangi lagi di sini. Diselesaikan servis mobil sebesar 750, diterima tunai 1 juta, sisanya minggu depan. Berarti kan di sini Mbak Hayun dapat uang dari kalian 1 juta karena kalian udah bayar tunai, secara tunai nih ya, secara tunai 1 juta. Tulis 1 juta di sini. Dah, oke simpan. Lagi, sisanya minggu depan. Sisanya minggu depan. Berarti Mbak Hayun ini nulisnya sebagai perusahaan karena Mbak Hayun ini udah ngutangin kamu. Berarti tulisnya piutang. Kayak gitu.
bukan utang. Kalau utang kalian yang nulis dalam jurnalnya kalian nanti, berarti utang saya bertambah nih di perusahaan Mbak Hayu nih, kayak gitu. Ayo akhirnya nulisnya sebagai piutang bertambah sebesar ini 750 dikurangi tadi. Nah, terus karena kalian menyelesaikan servis mobil sebesar 1.750, berarti bertambah kan? Bertambah pendapatan jasa sebesar 1.750 di kredit, kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Tanggal berapa? Atau mau diulangi? Nggak ada ya? Oke, kita langsung masukin ke tabel yang tadi. Tabel yang tadi kita masukin. Tabel yang tadi masukin. Nah, nih. Tanggal 1 Mei 2020. Nih. Nah, berarti kan tadi apa? Kas bertambah, modal bertambah. Nah, kita tulis di sini, kas. Kas. Nah, kas bertambah di mana? Kas bertambah di mana? Kas bertambah di mana? Ayo. Halo? Debit. Debit, Mbak. Iya. Nulis kas bertambah sebesar 20 juta. Oke, bentar. Modal bertambah. Berarti kita tulis di sini ya keterangan modal. Modal Tuan Romi. Kita biar mudah kita spasi. Nah, kita spasi. Nah, modal Tuan Romi. Modal bertambah berarti di kredit. Aduh. Nah, oke, lagi 4 Mei. Ini tinggal masukin aja ya, 4 Mei. Peralatan bertambah, utang bertambah. Nah, peralatan itu kan masuk ke harta ya. Peralatan masuk ke harta, berarti kita tulis di sini peralatan. Berarti kan kalau peralatan bertambah di debit, ya kan? Kita tulis di debit sebesar 1 juta. Lagi, utang bertambah. Utang bertambah di mana? Kredit. Nah, ini kita spasi ya. Di kredit 1 juta. Lagi 7 Mei, gampang ya ini tinggal masukin. 6 Mei dulu, 6 Mei. 6 Mei. Diterima pendapatan servis kendaraan. Berarti kas bertambah, pendapatan jasa bertambah. Kita tulis kas. Kas bertambah di mana? Di debit sebesar ya 500.000. Lagi pendapatan jasa bertambah. Pendapatan bertambah kredit. Pendapatan jasa. Oke. Ini kita spasi. Kredit sebesar 500.000. Ini tanggal 7. Tanggal 7 apa? Dibeli perlengkapan seharga 2 juta, dibayar tunai sebesar 1.450.000. Oke, kita karena dia membeli perlengkapan, ya kan? Berarti perlengkapannya nambah. Perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah di mana?
di debit. Oke, sebesar 2 juta. Nah, lagi nih. Karena dia membayar tunai. Bayar tunai sebesar 1.550.000. Berarti masuk kas. Kasnya berkurang ya karena dia membayar. Ini masuk kredit. Sebesar 1.550.000. Nah, ada lagi karena dia punya utang nih, kita punya utang. Kita mau bayar bulan depan, untuk bulan depan. Berarti ada utang. Utang bertambah. Utang bertambah di kredit. Tulis di sini. Nah, sebesar berapa ya? Kok bingung? Tinggal dikurangi aja. Sama dengan 2 juta dikurangi. Sama dengan 2 juta dikurangi. Kok hilang? Oke, langsung aja deh. 2 juta dikurangi 1.550.000. Berarti oke. 7 Mei, kamu ya ini masihan. Perlengkapan bertambah di debit. Kas kurang di kredit. Sebesar, karena dia udah bayar. Kita udah bayar nih, 1.550.000. Kita bertambah nih. Utang bertambah di kredit. Sebesar 450. Oke. Lanjut ke 8 Mei. 8 Mei 2020 dibayar gaji karyawan. Dibayar gaji karyawan berarti bebannya kita bertambah, ya kan? Oke, beban gaji bertambah di debit sebesar 3 juta. Oke. Lagi, kita membayar gaji karyawan. Kita bayar gaji karyawan berarti kas kita berkurang. Kita bayar gaji besar 3 juta. Kas berkurang dari 3 juta. Lagi tanggal 10 Mei. 10 Mei diselesaikan servis mobil sebesar 1.750.000 diterima tunai 1 juta. Kita lihat di sini. Tadi kita sudah menganalisisnya. Berarti kas bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 1 juta. Karena kita udah bayar ya 1 juta. Kita udah bayar 1 juta. Terus, piutang bertambah karena kalian bayarnya ini bulan depan, minggu depan. Berarti kan dapat piutang nih. Piutang sebesar 750. Atau enggak ini dikosongin dulu, kan masih bingung. Nah, habis kas dan piutang tinggal apa nih? Pendapatan jasa, karena kalian udah menservis mobil di tempatnya Mbak Hayun. Jadi pendapatan jasa bertambah. Pendapatan jasa bertambah di mana? Di kredit. Nah, di sini. Sebesar 1.750.000. Kita kurangi. 1.750.000 dikurangi. Nggak bisa sih. 150. Oke, selesai. Kita jumlahkan. Di sini kita tulis total. Sum. Kita sum. Ini juga kita langsung sum. Nah, sama kan? Nah, ini kalian harus balance. Ini kan udah sama nih. Nah, balance. Jadi,
Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau diulangi? Atau mau diulangi? Oke, ini udah balance ya. Nanti kalian ngerjain kayak gini ya, jurnal sama laporan keuangan. Itu tugasnya dari Bu Purnami. Jadi Mbak hanya menyampaikan. Terus juga, insya Allah Mbak ini ngajarnya terakhir. Kalau besok ya insya Allah Mbak tinggal ngasih tugas ke kalian nanti, atau enggak kita terakhirnya ngulang jurnal lagi biar kalian paham kayak gitu. Jadi terus untuk seterusnya yang ngajar kalian Bu Purnami. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini udah paham? Berarti jurnal udah paham ya? Jurnal udah paham ya? Paham, Mbak. Oke. Kalian, bentar, mana sih tugasnya? Nanti ngerjain. Ini udah paham. Oke, ada yang belum paham? Langsung ngerjain aja ya. Masih ada waktu banyak. Kalian ngerjain laporan keuangan. Ngerjain laporan keuangan dan oke. Kalian ngerjain laporan keuangan dan jurnal. Nah, laporan keuangan kayak gini. Oke. Ini tugasnya. Nanti Bu kirim habis ini di grup. Nah, ini tugasnya. Itu tugasnya. Dr. Sunarto membuka kantor akuntan dengan nama kantor akuntan Dr. Sunarto dan rekan. Nah, ini pesannya Bu Purnami, kalian mengerjakan sendiri-sendiri, dicoba dulu. Nanti kalau misalnya nggak balance, ulangi dari atas. Ada jurnal yang salah nggak ya, kayak gitu. Jadi kayak tadi, antara debit dan kredit harus seimbang, kayak gitu. Nah, ini coba kalian coba dulu sendirinya, kalian analisis dulu. Coba, mau dicoba po, satu nomor aja ya, kita coba. Kita coba, oke kita coba. Nomor satu aja ya, nomor satu nih. Pada tanggal 1 Juni 2020, Dr. Sunarto membuka kantor akuntan dengan nama kantor akuntan Dr. Sunarto dan rekan. Transaksi yang terjadi selama bulan Juni adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juni dimasukkan sebagai modal perusahaan berupa, berarti gimana nih? Berarti ini masuk ke debit ya. Bentar, nulisnya di mana? Kas debit. Debit, perlengkapan, debit, ya kan perlengkapan. Terus lagi peralatan kantor, peralatan di debit. Terus sewa dibayar di muka di debit. Terus yang dikredit apa Mbak? Yang dikredit modal, karena ini sebagai modal awal usaha Dr. Sunarto dan rekan-rekan. Modal Dr. Sunarto. Kredit. Oke, paham ya? Ini contoh aja nih Mbak, kasih contoh satu. Nomor satu. Oke, paham ya? Kalian akan mengerjakan seperti ini. Tinggal dimasukin aja. Kalian analisis lagi. Dibayar biaya pemasangan AC. Itu kayak gimana ya analisisnya? Gitu. Oke, paham ya?
Oke, bisa langsung mengerjakan aja. Ini Mbak kirim di grup. Mbak kirim di grup. Oke, bentar. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Caranya, Mbak. Gimana? Nggak tahu caranya, Mbak. Oh, caranya kayak tadi. Ini. Nih. Bentar. Kayak gini caranya. Nih. Sama kayak tadi ini. Nih. Nih. Nah, kayak gini. Kan sama tuh. Tuan Romi menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta untuk mendirikan bengkel. Berarti kalian analisis dulu. Di sini kas bertambah, modal bertambah. Oke, sekarang kita lihat. Kas bertambah. Kas bertambah itu di mana nanti kita nulisnya? Di debit. Di debit. Oke. Modal bertambah. Modal bertambah di kredit. Ini udah rumus, modal bertambah di kredit, kas bertambah di debit, kayak tadi, yang HUMPB tadi. Oke, lagi, seterusnya kayak gitu. Dibeli peralatan sebesar 1 juta secara kredit. Sama halnya seperti ini. Nih, lihat soalnya. Dibayar biaya pemasangan AC. Dibayar biaya pemasangan AC berarti kita bayar biaya pemasangan AC. Kita bayar biaya pemasangan AC sebesar 350. Berarti kan peralatan kita tambah, kas berkurang di kredit. Kayak gitu dan seterusnya. Kalian ngerjain sampai bawah. Udah. Nah, ini akun-akun nanti yang buat kalian misalkan bertemu, oh ya, ada perlengkapan kantor, perlengkapan kantor, peralatan usaha, utang usaha, modal, prive, kayak gitu. Oke, bisa dikerjain dari sini ya, dari laporan keuangannya yang tadi. Laporan keuangan yang ini. Yang ini. Nah, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Laporan arus kas nggak usah dikerjain. Setelah kalian buat laporan keuangan, kalian langsung mengerjakan jurnal umum yang soalnya Mbak mau kirim ke grup ini. Oke? Ada yang ditanyain lagi? Ada yang ditanyain Nanti kalau lagi? bingung tanya. Iya, boleh. Tanya aja. Atau enggak nanti tanya di grup, biar semuanya bisa tahu. Jadi sekalian belajar juga. Kalau Mbak ada salah, nanti kalian bisa ngasih tahu juga. Bentar. Oke. Ada yang ditanyain lagi? Kalian ngerjain laporan keuangan dulu, terus kalian ngerjain jurnal. Ini Mbak kirim soalnya di grup. Oke. Sebelumnya Mbak tutup dulu ya. Oke. Mbak tutup dulu. Terima kasih sudah membersamai Mbak selama berapa nih? Berapa bulan sih? Dari bulan Juli ya? Juli. Sekitar 2 bulan. Agustus, September. Terima kasih banyak. Kalau ada salah dari Mbak atau perbuatan Mbak, sikap Mbak yang tidak berkenan di hati kalian semua, Mbak Hayun minta maaf. Oke, semoga belajarnya dengan Bu Purnami bisa lebih paham. Dan seperti Mbak, kalau kalian nggak paham, mohon maaf ya, karena Mbak bisanya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak.
Jika ada salah kata, Mbak mohon maaf ya. Kita doa dulu, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Selamat mengerjakan. Ngerjainnya laporan keuangan dulu ya, laporan keuangan dulu. Habis itu sama jurnal kantor akuntan Dr. Sunarto dan rekan. Kayak gitu. Oke. Soalnya Mbak habis ini Mbak kirim di grup. Jangan lupa mengerjakan. Deadline-nya kita ada lagi tanggal Senin ya. Berarti hari Minggu deadline-nya ya. Atau enggak dikerjain secepatnya biar enggak lupa. Oke? Semangat terus, jangan patah menyerah. Mbak tunggu kabar kalian di univ idaman kalian. Oke? Oke, semangat. Terima kasih. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih juga, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Akhir bulan ini Mbak penarikan dari Mansa, jadi udah nggak ngajar lagi. Ya. Oke. Oke, Mbak tutup. Mungkin bisa pada live. Mungkin bisa pada live meninggalkan. Oke. Terima kasih. Mbak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau nanya, Iya, tanya aja. Tanya gimana? Yang mana? laporan keuangannya itu buat yang kemarin ya, yang Iya. bengkel. Laporan keuangannya yang kemarin, yang apa namanya? Bengkel motor Anugrah. Terus kalian tinggal masukin aja. Cuma 3 aja laporan keuangan, yang arus kas nggak usah. Jadi cuma laba rugi itu yang pendapatan beban tadi, terus perubahan modal sama neraca. Dah gampang kok itu neraca. Berapa menit ya? Terus jurnalnya baru yang baru. Jurnalnya yang baru yang Sunarto, Dr. Sunarto dan rekan. Oh ya, makasih ya Mbak. Oke, makasih juga. Oke, makasih juga. Lupa mau ngabsen, ya Allah. Udah hadir semuanya aja ya. Mana ya ini topnya?